Selamat siang. Prof. Rumawan dengan Imron di studio. Ya. Baik Prof, Presiden saat ini tengah mengunjungi sejumlah wilayah terdampak banjir yang cukup parah yang terjadi di Bali beberapa hari lalu. Sebenarnya apa yang harus dibenahi oleh pemerintah terkait dengan peristiwa atau bencana banjir ini? Karena tadi dari laporan jurnalis Kompas TV yang memang tinggal di sana, banjir yang cukup besar atau dengan intensitas yang sebesar ini baru pertama kali terjadi, Prof. Iya benar sekali, artinya bencana ini memang membawa dampak yang luar biasa dalam arti kerugian, baik ada yang meninggal maupun harta yang tidak ternilai harganya, kita katakan begitu. Dari beberapa tahun yang lalu, saya usia mendekati 73 dan saya menjadi saksi hidup untuk memperhatikan soal kejadian banjir yang membawa dampak luar biasa kemarin ini. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menjadi catatan kita semua, bahwa hujan memang penyebab salah satu banjir karena intensitas dan durasi daripada hujan ini cukup panjang. Tapi yang perlu mungkin kita pikirkan sekarang ini adalah bagaimana kita membuat perencanaan yang benar dan baik untuk masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi bencana yang mesti masuk di dalam tata ruang. Jadi di tata ruang ini perlu kita lengkapi dan perbaiki, sehingga dengan demikian ini mampu memperbaiki limpasan air hujan itu dengan cepat dan terarah. Artinya maksud saya begini, saya khawatir dengan adanya masifnya perubahan fungsi lahan, apalagi di Kota Denpasar yang luasnya terbatas hanya 133 km persegi, 60% lebih kira-kira diantaranya sudah tertutup oleh berbagai fungsi. Sehingga dengan demikian semestinya di dalam pengembangan di tata ruang ini harus kita hati-hati dalam merancang, khususnya ini yang berkaitan dengan limpasan air hujan. Posisi Denpasar yang berada di daerah dataran selatan itu mempunyai hulu berbagai bukit dan gunung di sebelah utara, yang saya juga pikirkan kemungkinan besar daya serap air di daerah hulu sudah tidak sebaik seperti sekarang, sehingga begitu cepat air sampai di Kota Denpasar yang notabene sekitar katakan berjarak 30 sampai 40 km dari pusat kota. Jadi dengan demikian hampir seluruh air yang terlimpah dari hulu itu bersatu, berkumpul dan menyerbu, kita katakan, Kota Denpasar, hingga ada bangunan yang sampai roboh. Dan Jalan Gajah Mada tidak pernah terjadi genangan air. Tapi kali ini karena luar biasa jumlah airnya tergenang. Inilah yang menjadi titik perhatian saya sebagai orang yang berkecimpung di tata ruang. Dan sekali lagi saya berpikir adanya tertib pembangunan melalui penegakan aturan-aturan yang sudah ada dan juga mengintegrasikan berbagai peraturan yang berlangsung. OSS yang ada diatur di pusat, menurut saya juga ikut mengabaikan kondisi-kondisi yang mesti harus terlindungi di Bali, khususnya dengan kaitan dengan bencana. Padahal maaf ya, kalau di Bali ada pengetahuan tradisi tentang pengolahan air yang disebut dengan subak, itu diatur betul-betul airnya dari kemana dia, artinya jaringan primer, sekunder dan tersiernya itu dengan baik dan tidak menyebabkan banjir. Karena fungsi yang berubah inilah menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang menyebabkan air tidak memiliki jalan lagi. Sehingga dia memilih jalannya sendiri dan memberikan kita pelajaran untuk merefleksi ke depan ini agar tidak mengalami kasus-kasus yang lebih parah lagi. Demikian kira-kira. Baik, itu dari sektor tata ruang yang Anda pelajari, itu yang menjadi perhatian dan yang dikhawatirkan. Baik, tapi yang dari Anda cermati, apakah peristiwa banjir besar yang terjadi di Bali ini hanya soal limpahan air hujan saja berdasarkan tata ruang di Bali misalnya? Iya, karena penyebab ini memang limpahan air hujan utamanya. Kalau tidak ada limpahan air hujan, tidak terjadi banjir karena kecuali memang ada banjir musiman. Artinya musim penghujan yang seperti saya katakan tadi, durasinya panjang, intensitasnya tinggi. Kali ini memang menurut laporan BMKG itu intensitasnya di luar batas, katakanlah begitu. Tetapi saya tidak yakin menyebabkan bahwa kambing hitamnya itu karena hujan. Kalau saya berpikir ada kesalahan kita, manusialah yang salah karena mengatur tata ruang, mengatur peraturan,
kemudian mengimplementasikan, kemudian kebersihan, sampah dan lain-lain itu menjadi satu terakumulasi menyebabkan banjir. Jadi banjir tadi itu menunjukkan kepada kita secara holistik berbagai masalah yang terjadi di Bali akibat banjir ini. Kemudian tadi ada katakan limpahan hujan menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab banjir besar terjadi di Bali. Lalu apakah pembangunan yang cukup masif di Bali ini juga menjadi salah satu faktor penyebab banjir, dan bagaimana tata ruang pembangunan di Bali sesuai dengan yang Anda cermati, Prof? Ya, saya ingin perbaiki sedikit pernyataan saya tentang limpasan air hujan dari hulu itu. Kan ada berbagai perubahan fungsi tata ruang di daerah hulu. Ya, jadi permukaannya ini tidak lagi mampu menyerap air, sehingga dia langsung keluar turun ke daerah dataran. Itu yang saya maksudkan dia. Prof Rumawan, sebentar kita tahan dulu, Prof. Kita akan melihat bersama bagaimana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang saat ini sedang menyapa sejumlah warga yang menjadi korban banjir yang cukup besar yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya. Saat ini Presiden berbincang dengan sejumlah warga. Dia bangunin. Iya, saya juga dengar. Pagi-pagi. Iya, jam 4 pagi. Kamar air sudah di kamar, dia yang bangunin. Kalau saya nggak tahu, Pak. Waduh. Pahlawan dong. Iya, pahlawan saya itu, Pak. Waduh, nama kentuan ya. Waduh. Kok Pak Teddy terus? Pak ya. Terima kasih Bapak. Kamu juga cantik kamu. Oh, kebanyakan manis-manis ya. Kebanyakan permennya. Coklat. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya semuanya. Baik-baik ya. Baik-baik ya. Pak Presiden datang nih. Pak Presiden itu udah naik tuh. Sini. 1, 2, 3, 2. Pak. Yuk. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, saat ini Presiden tengah mengunjungi warga yang terdampak banjir di sekitar wilayah Denpasar, Bali. Tadi warga juga bercerita soal bagaimana saat banjir terjadi menerjang wilayah mereka dan bercerita tentang apa yang dibutuhkan dan keluhan yang dirasakan oleh warga saat ini. Kami akan lanjutkan diskusi kami bersama dengan Prof. Rumawan, ahli tata kota Universitas Warmadawa. Selamat siang, Prof. Prof. Rumawan masih bersama kami. Prof. Rumawan, selamat siang. Masih mendengar suara saya dari studio?
Iya, jelas sekali. Baik, Prof. Rumawan, bisa dilanjutkan kembali tadi menarik soal bahwa limpahan air hujan ini tidak hanya menjadi salah satu faktor, tetapi Anda juga bercerita tadi bagaimana soal pembangunan yang dapat dikatakan masif kita ketahui bersama di Bali, dan bagaimana tata ruangnya di sana sepengetahuan Anda. Iya, dalam analisis saya melihat bahwa perencanaan tata ruang itu selalu kalah cepat dengan pembangunan. Ini salah satu catatan dan kenyataan mungkin di seluruh Indonesia lah, kita boleh katakan gitu. Pembangunan selalu lebih cepat daripada perencanaan. Dan ketika terjadi seperti itu, banyak orang yang sudah menduga bahwa ketika kehidupan kesejahteraan mulai meningkat, orang butuh rekreasi. Orang butuh rekreasi, dan yang paling sekarang menjadi musim buat anak-anak muda atau keluarga muda itu adalah glamping. Jadi di daerah hulu banyak dibangun tempat-tempat seperti itu, termasuk juga bangunan-bangunan yang bentuknya masif seperti villa. Itu menyebabkan bahwa ada perubahan cara alam meresap air. Tidak seperti dulu, misalkan mereka air yang diresap itu tersimpan oleh akar-akar pohon. Sekarang banyak dirabas hutannya. Seperti kasus di Jemberana sekarang ini, luas wilayahnya tidak terlalu padat seperti di Kota Denpasar. Permukimannya kita katakan begitu, atau peruntukannya masih luas atau terbuka, tetapi kenapa banjir? Itu pertanyaan. Itu berarti ada penggundulan hutan. Sengaja atau tidak, saya tidak tahu, dan mereka kapok atau tidak, karena 3 tahun yang lalu juga sudah terjadi banjir di Jemberana. Dan sekarang ini juga banjir ikut. Nah, ini kan ada 2 konteks yang kita lihat. Satu di Jemberana yang tidak padat tapi banjir. Satu lagi di Denpasar yang padat banjir. Dan air kan tidak datang dari Denpasar, air datang dari hulu seperti kata saya tadi. Itu berpusat dari hulu itu dari Kabupaten Tabanan, Gianyar, Bangli. 3 kabupaten itu menyerbu airnya ke bawah. Nah, sehingga dengan demikian ini juga terhalang di beberapa tempat, misalkan masuk Ubud itu sudah banyak, luar biasa pembangunannya, pembangunan fisik. Bahkan sampai memanfaatkan pinggir-pinggir sungai. Beberapa pinggir sungai sudah tidak lagi menggunakan aturan daerah aliran sungai yang harus memiliki jalan inspeksi. Sungai malah menjadi titik orientasi estetika, sehingga bangunan-bangunan banyak menjorok memanfaatkan sungai. Sempadan pun juga dilabrak. Nah, artinya dengan demikian tertib pembangunan ini menjadi sebuah prioritas penting ke depan untuk Bali, kita katakan, apalagi ini soal pariwisata. Belum lagi hal-hal lain yang banyak membangun di tebing-tebing untuk fasilitas kepariwisataan. Dan ketika fasilitas pariwisata begitu marak juga secara masif terbangun dan mengambil wilayah di seluruh Bali, tidak hanya di Bali Selatan, tetapi sudah mulai merambah Bali Timur, Bali Utara, itu berakibat juga kepada pendukung pariwisata yang dibutuhkan. Misalkan gudang transportasi, karyawan, kemudian rumah makan, rumah kos, kemudian restoran, sampai rekreasi yang namanya klub, beach club terbangun. Itu luar biasa. Di luar dugaan kita, Bali memiliki berbagai fasilitas yang memangsa lahan. Dan ketika lahan-lahan yang terbuka untuk alasan higienis dan estetika, tidak lagi dalam bentuk garden, dalam bentuk taman atau pohon, tetapi juga sudah di-paving, sudah diperkeras dengan beton dan lain-lain. Sehingga dengan demikian, ruang-ruang terbuka itu tidak bisa menyerap air. Dan itu tidak menambah air tanah, artinya dalam titik itu. Dia akan melimpah dan keluar, memenuhi jalan, dan sampai akhirnya mencari jalan keluarnya sendiri dan mendarat di sungai dan mengalir ke muara. Dan inilah yang kita alami sekarang itu adalah banjir ini yang terjadi karena Oke, Prof. Rumawan, sebentar kami akan lihat informasi terbaru. Ini adalah Presiden Prabowo yang tengah menyapa warga di Denpasar, Bali yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup parah yang terjadi beberapa waktu lalu. Nanti yang pengangkutan barang Pak dari Bali, Pak.
Makasih Pak. Saat ini yang Anda saksikan di layar televisi Anda adalah Presiden Prabowo yang didampingi oleh Gubernur Bali Iwayan Koster yang tengah mengunjungi Pasar Kumbasari di Denpasar, Bali yang menjadi salah satu titik yang terdampak banjir cukup parah di wilayah Denpasar, Bali. Presiden menyempatkan diri untuk berfoto, bersuah foto dan juga menyapa warga. Tadi Presiden juga mendengarkan bagaimana cerita dari warga yang terdampak banjir, yang menceritakan bagaimana saat peristiwa banjir terjadi dan keluhan serta apa saja yang dibutuhkan oleh warga terdampak saat ini yang menjadi korban banjir. Informasi saat ini ada 18 orang yang ditemukan meninggal dunia, sementara itu ada beberapa orang yang masih dalam proses pencarian. Posko pengaduan juga masih terus dibuka untuk menerima informasi dan juga aduan dari sejumlah warga yang keluarganya hingga saat ini masih hilang dan masih dalam pencarian. Presiden saat ini menuju ke mobilnya untuk melanjutkan tinjauannya ke sejumlah lokasi lain, termasuk ke sejumlah pasar, kemudian di bangunan-bangunan yang terdampak cukup parah, serta rencananya juga dijadwalkan untuk mengunjungi pengungsian untuk meninjau langsung bagaimana kondisi warga yang terdampak banjir di Bali. Karunia yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita sungguh sangat besar dan sungguh. Saat ini mobil dari Presiden Prabowo Subianto telah mulai kembali berjalan untuk menuju ke titik lain yang menjadi lokasi terdampak banjir yang cukup parah yang terjadi di wilayah Bali. Ada beberapa lokasi yang akan menjadi titik tinjauan Presiden. Di antaranya adalah pasar, bangunan yang terdampak banjir maksud kami, serta ada beberapa wilayah pengungsian yang ditempati saat ini oleh lebih dari 300 warga yang terdampak banjir di Bali.